Selamat datang di rumah dinas TNI AD. Datang Mas. Anak kedua berarti ya TNI-nya. TNI AD. Iya. Boleh dong Pak. Boleh. Saya kira markas NU ini. Hijau juga. Ya kan hijau bener. Banser kan hijau. Iya hijau juga. Gak ada yang salah kan. Hijau juga. Gimana tes kita sebagai bapak-bapak ini tempat nongkrong banget gak? Jujur aja. Warkop murah sih begini ya. Iya kan? Iya. Tapi kan Ada warteg yang kayak gini, jadi kalau misalnya makan, ada di warteg di Fatmawati. Jadi namanya dibilangnya warteg green screen. Jadi begini bentuknya lebih hijau dari ini Pak. Hijaunya bener-bener hijau terang banget. Jadi kalau misalnya lu makan di situ di foto, lu bisa diedit sambil kayak lu mau di Maldives. Lu mau lagi makan di Ubud, lu makan di situ ada warteg. Tapi kan Fatmawati pasti tahu. iya, tapi kan pas lu nyebut kayak begini, editor gue langsung ngerubah Maldives. Aduh, liburan di Ubud nih. Itu. Wah, ada meteor. Jangan terlalu berlebihan. Iya. Ada jeda gitu, jangan ada jeda. Jangan langsung diajar begitu, kan gak enak. Kasian editor gue juga kan. Wih, Iron Man. Sini dia. Jago banget editor lu. Jangan dong ngeremehin. Ya, tipes lah paling. Kita emang sengaja ini warnanya memang beda sama podcast yang lain. Bener. Karena lebih grassroots lah ini. Iya, karena kita juga ngerasanya kan emang yang tadi lo bilang kayak warkop murah. Justru warkop murah itu banyak yang datang. Betul. Iya, setuju. daripada warkop mahal gitu. Dan terutama memang ini permintaan dari Andika si warna ini sebenarnya. Iya. Gue nggak tahu Pak, gue dikasih paletnya. Terus akhirnya kita sepakat ada satu warna hijau yang kita sama Iya, gitu kayaknya ini oke. Tapi begitu diaplikasikan ke sini, kok berbau kemiskinan ya? Enggak, karena di kolom komen banyak tuh yang bilang ini warna cat miskin, anjing. Tapi emang iya. Emang kalau saya iya. lihat yang cewek-cewek bigo tuh yang di desa-desa kan belakangnya pasti warnanya begini. Zaman kalau sekarang kan TikTok live ya. Dulu kan bigo kan. Iya, yang hidden gem gitu. Iya, Cakep-cakep kabupaten. Pasti chat begini, Iya, Pak. bener. Iya. Enggak, maksud gua sampai chat aja ada yang dibilang chat kaya, chat miskin kan bingung maksud gua. Tapi kan emang kan namanya juga kan ngobrol di WA kan ijo. Iya sih. Bener. Makanya Iya kan? gua bilang maksud gua perbedaan chat kaya sama chat miskin tuh chat miskin mungkin bisa pinjam duit gak gitu kan. Ya, itu miskin banget itu. Ambil duit nih. Iya. Sama biasanya kalau udah chat begitu ada dahnya tuh chat dah. Iya. Set Minjam duit baik. Iya. Tuh minjem duit baik. Gimana sakit? Bukan bayinya bukan bayi itu. Oh, Bayinya baik gitu. Baik. Minjam duit baik. Ya bener. Capek bener minjam duit mulu. Nah ini nih yang kita kangen dari Uus kan. Sekarang tuh lagi eranya humornya udah guyonan lu zaman Iya. dulu. Kemana Tapi lu? lu nya nggak ada. Lu nya nggak ada. Alhamdulillah lah, berarti kan jadi nafkah buat teman-teman. Gak usah so bijak. Masih bisa gua dipukul gak kena tapi guanya gitu gila. Gila. Entertain tuh di golongan darah gua tuh baru entertain gua. Lu ngeles bukan karena lu ada apa namanya darah entertain. Tapi Tangan gua pendek nggak nyampe. Buahnya nggak nyampe. Iya. Tapi ini nggak luput dong dari pandangan lu. Era komedi sekarang tuh nggak luput dong dari. Ya kalau sekarang sih gue lebih kayak apa namanya ngelihat kayak orang pakai jokes gua udah sampai ke konten-konten apa segala macam gitu. Maksudnya kan mereka kan orang yang mungkin dulu nonton gua terus akhirnya mereka jadi konten kreator sendiri apa segala macam. Gue sih ngeliatnya kayak ya selama gua masih maksudnya ikhlas gitu ya, maksudnya menerima kalau mereka ya
gue nggak tahu influence mereka dari mana terus tiba-tiba buat yang seperti itu. Gue dalam hati gue cuma bilang kayak kalau misalkan jokes gue jadi nafkah buat lu ya gue berdoa aja sama Allah semoga gue tidak lapar aja gitu aja udah. Jadi kayak makanya gue sekarang apa yang gue suka ya gue kerjain gitu. Ya alhamdulillahnya mau ngerjain apa juga alhamdulillah ada duitnya gitu. Walaupun ngepas. Gitu, tapi cukup ternyata gitu buat Tapi gue. memang itu kan cukup kan, nilai cukup yang susah kan. Iya. Mencukupkan diri yang susah. Cukup karena rawat aja enough gitu. Ya. Benar juga. Rawat cukup, rawat enough gitu. Jadi ya cukup kayaknya orang lagi darurat aja nyari cukup gitu. Maksudnya rawat enough di mana ya gitu. Orang lagi darurat padahal gitu. Iya. Tapi kan kesempatannya sebenarnya masih besar untuk lu join kembali di era yang memudahkan lu beradaptasi kembali gitu. Sekarang bentengnya ada di lu atau di luar lu? Yang paling gua sebel adalah dari dulu ya, maksudnya ketika satu jokes itu kalau gua yang ngeluarin apaan sih, tapi kalau orang lain dengan jokes yang sama terus ngeluarin, lucu gitu. Jadi emang sebel aja sama gua. Kalau itu sih pasti. Iya kan, gitu. Subjektif. Iya, jadi kayak di situ tuh kayak gue tuh jadi apa ya? Selama gue kemarin di entertain segala macam tuh kan gue ya lu tahu sendiri lah gue orang yang mikir gitu, maksudnya mikirin banyak hal gitu. Kok makin kesini gue ngeliat kayak jeleknya manusia gitu. Jadi semua jeleknya manusia tuh terekam di kepala gue. Ya kan gue pernah dihina-hina apaan tahu kan Pak. Maksudnya gue kayak ini gimana cara beresin dari kepala gue ya gitu. Biar gue tuh ngelakuin sesuatu tuh ya udah gue lakuin aja tanpa kayak nah kan tuh lihat tuh kelakuan nih gitu. Manusia begini mulu sampai segini gitu. Ini mau gue gimana sih gitu. Kayaknya kalau gue selesainya kalau gue mati deh kayaknya. Orang-orang kayak gini terus kayak tidak, orang-orang tidak sejahat itu. Orang-orang tidak sejahat itu. Makanya gue mulai kayak mencari lagi kayak olahraga apa boxing apa segala macam dan gue ngerasa kayak itu tersembuhkan pelan-pelan waktu gue sepedahan gitu. Pas tiba-tiba ada orang random gitu. Kayak kondisi basah kan, soalnya kan dia random tuh segini. Kayak ada orang-orang Santai bang, jangan dipukul bang, teman saya ini bang. Itu mah bukan mukul, itu mah hayu gitu. Hayu gitu. Sini. Kucing rezeki. Ini bukannya saya sebelumnya itu ya? Koko Wendy kan ini. Udah bukan ya? Enggak, sama banyak yang gagal, udah lanjut aja. Terus ya ketemu orang random kayak gue disemangkatin sama orang yang nggak gue kenal gitu. Gue ngelihat kayak pas lu sepedahan gitu. Jadi kayak ternyata apa yang di sosial media mungkin tidak seperti apa yang di dunia nyata gitu. Nah, makanya kayak nggak semua orang jahat kan. Ya itu, cuman kan karena saya selalu diperlakukan seperti itu gitu, seolah-olah gue yang jahat, gue yang biang kerok apa segala macam. Jadi kayak capek aja gitu. Maksudnya gue bertahun-tahun di keluarga besar gue pun gue sering dituduh-tuduh. Terus kayak sampai rumah ya Anda berdua juga tahu kan, saya dituduh-tuduh juga. Terus sampai berkomedi masih suka dituduh-tuduh juga kayak Allahu Akbar gitu, kayak Allah Maha Besar. Iya betul. Memang. Itu Allahu Akbar. Itu Maha Besar. Kan kalau di azan kan gitu kan, Iya. Allahu Akbar, di bawahnya Allah Maha Iya, Besar iya, gitu. Hayya 'alas shalah, marilah kita sholat Iya, kan iya. gitu. Di bawahnya ada subtitlenya. Takutnya nggak paham gitu Mbak. Iya gitu. Dikata kita kagak pernah ngeliat aja kali. Tapi kagak paham. Ntar dulu nih, pelan-pelan ya. Dulu, Uus itu terkenal berisik. Berisik di dunia digital, berisik di sosial media. Kenapa sekarang tiba-tiba hilang? Nggak berisik lagi? Nggak ada gunanya Pak. Oh, baru sadar akhirnya? Iya. Dan itu maksudnya gue bener ngejalanin itu sendiri akhirnya. Maksudnya kayak Nemu sendiri ya? nemu sendiri kayak apa yang gue coba buat korbankan, apa yang gue coba buat kayak coba buat suarakan ternyata tidak berbanding lurus nih dengan Terlepas tujuan lu sebenarnya baik dengan berisik Iya, gitu, oke. gitu. Jadi kayak toh kalau gue kenapa-napa juga yang nolong lu lagi gitu, bukan ya orang-orang yang maksudnya Yang care sama lu. iya, ya mereka cuma bisa aman-aman nih. Semoga
lo dilindungi lah apa segala macam. Dan enggak sih, yang repot mah tetap teman-teman gitu. Kalau lagi kondisi kayak gitu kan maksudnya teman-teman kan nggak pernah ngelarang gue being who I am lah gitu. Tapi di sisi lain gue ngerasa kayak gue tuh banyak ngerepotin keluarga gue. Gue sampai apa di titik yang mungkin gue ngerasa kayaknya stop deh ini. Maksudnya ini itu distraksi terbesar gue gitu. Jadi kayak gue baru nyadarin kalau anjing Cio udah umur 4 tahun nih gitu. Oh anak yang akhirnya Iya, maksudnya lah kemarin dari umur 1 sampai 4 gue di mana ya? Maksudnya kok gue nggak ngeh kalau gue hadir buat dia gitu. Gue kemana sih? Hanya gue mau perjuangkan suatu hal yang buat orang banyak, buat orang luar, tapi orang dalamnya terbengkalai gitu. Di satu sisi gue kerasa kayak karena waktu lu di posisi waktu berisik itu, siapapun orang yang ngasih tahu lu kan lu nggak pernah denger kan? nggak. Akhirnya Cio yang bikin lu. Iya, yang gue ngerasa kayak gue nyari apa ya? Maksudnya di sisi lain apa yang mau gue kasih tahu ke anak gue gitu? Gimana cara penyampaian komunikasi gue masuk kalau gue adalah orang asing buat anak gue gitu? Momennya apa, Bos? Momennya tak palsu, Pak. Momen tak palsu. Air Tuhan turun. Om tersalurkan. Pukul dong. Iya. Vokalisnya Ari Lestari kan? Bukan orang Sunda. Oh, kira Itu yang benar Ari Primagama dong. Lah, kan Ari Lesmana. Lesmana, Primagama. Iya. Bisa juga Ari Nurul Fikri juga bisa Ari Ganesha Operation Iya, bisa. Kawasannya nggak luas. Benar. Gue malas di Cinta Fikri. nyampurin sinetron sama bimbel tuh. Iya. Gak maksud gue, ya oke anak Lihat aja nanti. Gua bakal ambil pensilnya biar dia nggak bisa nulis. Cinta Fikri. Masa ada guru les begitu? Ya kan Cinta Fikri, kan Cinta Fikri. Cinta Fikri. Iya benar. Gak maksud gua momen, ya lu bilang oke penyebabnya adalah anak lu. Which is gua sih seneng ya, maksud gua. Balik lagi, gue selalu percaya bahwa setiap orang tuh ada timingnya, ada journey-nya, gitu. Ada timing berubah baiknya itu. Emang kayaknya kita nggak bisa paksain, lu harus berubah, umur segini lu harus berubah karena ini karena gitu. Nggak bisa, emang harus dari diri sendiri gitu. Tapi kalau kita ngomongin ibaratnya, bener Uus bilang, pada saat mungkin Uus bermasalah segala macam, gue salah satu orang yang waktu itu diminta ketemu sama dia pada saat kasus besarnya dia gitu, salah satu kasus besarnya dia. Pada saat anak gue lagi dirawat di rumah sakit, ya kan kita ngobrol tuh di parkiran rumah sakit dari jam 1 pagi sampai anak gue sembuh. Bener Pak. Wow. Sampai jam berapa kita? Jam 3, jam 4 pagi. Pokoknya kantong mata udah pelak-lakan Pak, kantong mata. Udah pelak-lakan sini. Pak kita mau tidur tapi usia. Oh iya Pak. Ya karena kan dia udah apa datengin gua gitu. Gua bilang sama dia. Ya gue nggak bisa ngerubah lu, tapi yang seinget gue pernah sampein ke lu bahwa biar bagaimanapun lu sudah berkeluarga, lu punya istri, udah ada Cio udah ada Cio, itu bisa mungkin bisa jadi apa ya, bukan ngerem lu, tapi mungkin lu bisa berpikir bijak ke depannya. Karena gue yakin lu lawan siapapun, misalkan lu dikeroyok sama 10 orang, mungkin maaf, lu mati gitu. Bukan lawan dong. Analoginya nggak tepat dong kalau mati. Belum selesai. Gue belum selesai. Uus dikeroyok 10 orang, Uus mungkin mati. Mungkin mati. Tapi nggak mungkin dong Uus nggak bikin mati 1 atau 2 orang di situ. Tapi Uus mati. Uus selesai. Bagaimana dengan Tika? Bagaimana dengan Cio? Ya itu maksudnya ya mungkin tuh perjalanannya agak momennya apa? Maksudnya tiba-tiba lu ngeliat anak lu terus
anjir gue salah selama ini atau apa gitu. Ya itu pokoknya momennya itu pas lagi bareng sama Cio, terus gue ngerasa kayak dengan perhatian gue yang minim sama dia aja, dia masih ada momennya yang kayak aku mau ini sama ayah deh gitu. Aku mau kesininya sama ayah aja deh, aku nungguin ayah deh, ayah pulang jam berapa, aku tungguin deh, kayak gitu-gitu. Padahal gue ngerasa kayak, oh dianya nyari. iya, kayaknya anak gue tuh tahu gitu, maksudnya ada bapaknya di rumah, ada sosok ayah lah di rumah. Walaupun gue mungkin di sebelah dia ya, entah gue ribut sama siapa di Twitter atau mungkin di sosmed gitu, tapi dia ada di situ. Dan gue ngerasa kayak tiap kali gue ngeladenin hal-hal kayak gini, mungkin kelihatan sama orang kayak tidak menghabiskan waktu gitu. Tapi ternyata setelah gue sadarin memang tahu-tahu pas gue nengok kanan kiri anak gue udah tidur gitu. Nggak ngeh aja gitu, maksudnya cuma exist ya badannya doang tapi nggak present. Ya, exist tapi nggak present. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu tuh gue ngerasa gue kayaknya nggak ngelakuin apapun selalu dijadiin alat buat kayak sama media-media ditaruh di medianya dia. Terus yang awalnya di sosial media ini tidak apa-apa, tiba-tiba diangkat ke media yang lain jadi sesuatu hal yang tanggapannya berbeda. Maksudnya kan pusing juga Pak. Maksudnya kayak di sisi lain orang itu bukan koridornya tapi dibawa ke situ. Tapi kan gue pernah bilang juga kalau apapun yang gue lakukan gue berharap itu kan memudahkan pekerjaan orang lain apa ya. Maksudnya yang kerjanya di media apa segala macam. Tapi di sisi lain mereka juga kurang mikirin gue juga deh kayaknya gitu. Jadi daripada guanya ngomong apa nggak ada juntrungannya. Jadi lebih baik saya mencari hal yang menyibukkan kepala aja, menetralkan racun-racun yang ada di kepala gue untuk kayak gue sebenci ini sama manusia ya gitu ternyata. Sama apa ya maksudnya ya sama manusia gitu. Manusia tuh bisa sejahat ini sama manusia lain gitu. Yang nggak dikenal lewat kata-kata, lewat sosial media gitu bisa segininya ya gitu. Tapi kan itu dalam sudut pandang yang sempit kan. Iya betul, makanya kayak gue pengen detox itu ya kan selama ini kan gue terima kan. Ternyata ada residunya gitu Pak. Ada residunya. Mau apapun racun yang mau coba lu buat lu vaksin lah lu apa segala macam pasti ada residu-residu kecil yang ternyata belum beres gitu, belum beres. Lu ingat nggak sih sebenarnya kapan titik lu berubah dan kenapa? Karena kalau seandainya ini gue ngebayangin, kalau seandainya lu dengan keberadaan Cio yang tumbuh semakin besar dan lu menjadi sosok ayah di mana lu muncul sebagai Uus yang dikenal orang zaman lu masih guyonan T-Rex. Gua membayangkan hidup kalian tuh seru gitu. Kemana Uus yang versi T-Rex itu dan kenapa itu lu tinggalkan, lu berubah menjadi Uus yang marah terhadap dunia. Uus yang itu masih ada Pak. Maksudnya Uus itu kenapa lu simpen jauh di dalam hati lu? Karena kayak lu ya sorry gua potong. Lu kemarin lu lebih mengedepankan Uus yang lain nih daripada Uus yang menyenangkan ini. Uus yang menyenangkan itu tuh ada selalu muncul ketika gue lagi sepedahan gitu itu selalu ada. Ya kan baru kemarin pada saat lu. Oh iya. Lu inget nggak kenapa titik baliknya akhirnya lu marah sama dunia, lu menjadi Uus yang bebal, Uus yang karena jujur ya lu berasa atau enggak gue pernah ada di satu fase gue menarik diri dari lu. Gue cukup memutuskan untuk oke, gue mungkin mantau lu dari jauh aja deh. Iya. Gua bebaskan lu menjadi versi apapun yang lu pengen saat itu. Kan waktu itu kita deket banget. Iya. Bukan hanya karena pekerjaan, karena hatinya juga deket gitu. Ya gue pun sama, maksudnya to be honest gue pernah juga menjaga jarak sama Uus gitu karena ya udah sering kali gue kasih tahu tapi dia kan mintanya rendang, gue bilang nggak bisa. Tahu mulu nih. Rendang dong. Iya. Gue adanya tahu gimana gitu. Gila. Gua kan orang yang menghindari konflik, artinya daripada gua ngomong sama lu. Gak salah nih orang 20 tahun acara sahur nih, ngagetin terus. Parah. Gak bisa momen tenang gitu, Gak bisa gitu lihat penonton agak ngantuk, gak bisa. Oh gak bisa, apalagi gua koordinator ya sekarang gak bisa. Lu jangan salah, Us. Mereka jadi penonton sekarang nih seleksi, ada yang ngantuk besok nggak syuting lagi.
Makanya pada semangat. Bagus Pak, bagus. Maksud gua tadi apa sih pembahasannya? Ya itu kita menarik diri. Iya, karena kita melihat UUS versi berbeda gitu. Dan gua kan orangnya maksudnya gua menghindari konflik ya. Seperti yang gue pernah sampaikan ke lu, ya udah. Gua bahkan mencoba menenangkan lu dan bilang bahwa gue nggak bisa marah sama lu Us karena gue melihat diri gue di beberapa tahun yang lalu. Iya, yang muda ya, Bang ini pernah ngomong begini segala macam. Makanya gue juga tidak mau judgmental sama lu segala macam. Ya paling kalau tiba-tiba ada yang gue sayangkan dari sikap lu atau gue sayangkan dari apa yang lu perbuat misalkan segala macam, gue cuma ya Allah semoga Usnya kuat nih bisa ngelewatin ini semua gitu. Karena memang bener kata Andika, ada momennya lu tuh dikasih tahu ini, lu counter lagi. Dikasih tahu ini, lu counter lagi. Dikasih tahu ini, lu counter lagi. Masalahnya kan handphonenya nggak ada nih. Iya, counter terus. Apa? Jualan apa nih? Nggak jelas nih. Counter doang nih Mas. Saya mau beli handphone, counter dulu. Nggak jelas nih mau usaha apa? Bilang dong. Gitu. Paling nggak ada pelangnya apa? Iya. Gitu. Tapi bener. Saya kira counter teri. Wah, gimana tuh bentuknya? Bentuknya gimana lu? Tapi itu yang bikin asin. Iya bener. Itu yang bikin asin. Coba lu. Iya, coba lu jawab. Iya, maksudnya dulu gua tuh bersyukur dengan era sekarang yang maksudnya anak-anak stand up comedian masuk ke dalam industri dalam kondisinya sudah menerima gitu. Dan maksudnya kan ketika gua masuk kan kondisinya tidak sama gitu. Ya kayak sekarang lu bilang mainan-mainan kita tuh zaman dulu tuh sekarang dimainin nih segala macam. Tapi kan zaman dulu kan itu yang dibenci sama penonton. Iya. Itu dibenci juga sama Karena dianggap terlalu cetek. Iya. Terlalu receh lah ya. Terlalu receh. Terus kayak sama apa namanya? Sama Joni? Bukan. Gak diterima sama penonton, gak diterima sama industri. Maksudnya Karena sebuah kebiasaan baru yang asing kan kalau. asing dan maksudnya di saat itu mungkin lebih suka yang gimmick-gimmick apa atau prank-prank apa di saat itu dan gue menyuguhkan hal yang mungkin di saat itu belum bisa diterima gitu Belum dan populer. apalagi gue yang mulai ini orang siapa kan gitu kan maksudnya kalau sekarang kan orang bisa dikenalin pertama lewat sosial media baru ketemu di TV orang nggak asing gitu jadi kayak lama-lama Aku bosan. Lama-lama aku bosan. Bila kamu meninggalkanku. Yes. itu lama-lama gue jadi Aan ya. Bos Aan. Oh bosan itu bosan. Bos Aan. Siapa tuh? Story. Sorry. Gue bikin sorry. Bener. Gak salah Pak, gak salah. Aman terus. Gini dong. Sorry. Oke, jadi lu marah karena lu merasa ditolak oleh. Ya maksudnya makanya gue bilang kayak gue yang kan count your blessing gitu. Jadi dari apa yang gue sudah lalui, gue akhirnya bisa berteman baik. Maksudnya berteman dan as a friend ya. Maksudnya bukan cuma sekedar kayak karena satu pekerjaan gitu bang gitu kayak sama lu, sama Pak Dika, sama Pak Gading gitu yang ada di industri. Dan menurut gue mungkin kayak ada satu titik di hidup gue kayak gue tuh nggak mau ngoyo gitu. Jadi kayak untuk ada orang yang tampil di sebuah acara dan dia berusaha untuk melucu, responnya bisa kayak gila nih orang nyari bahannya tuh gila banget bla 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 bla. Tapi kalau misalnya gue yang ngelakuin hal itu pengen lucu banget sih Us gitu. Jadi kayak buat apa ya gue melucu untuk orang-orang yang punya mau segimanapun ngelucu ke orang yang kayak gitu mah nggak bakal bisa. Jadi daripada gue terus ingin membuktikan diri gue masih lucu, gue tetap lucu, gue masih bisa ada di sini, kayak nggak ada habisnya gitu loh Pak, capek dan akhirnya udahlah cari yang lain aja gitu. Dan lu salurkan kemarahan lu itu dengan UUS Apapun. versi yang waktu itu berisik itu. Iya, karena menurut gue takut kehilangan siapa diri gue, jadi gue coba buat speak out loud soal siapa diri gue gitu. Karena Lu tunjukin hasil pemikiran lu tunjukin isi hati lu. iya, gitu. dan maksudnya kalau dulu gue bisa dibilang Uus yang di TV itu beda dengan Rizky Firdaus yang ada di belakangnya, mungkin gue nggak bakal gitu. Tapi kenapa lu
memakai persona itu sampai pada akhirnya ke teman-teman lu juga? Kalau lu marahnya sama orang-orang yang menilai lu, judgmental ke lu, sentimen ke lu, nunjukin rejectionnya ke lu. Tapi kenapa Uus versi yang waktu itu jadi berisik di sosial media, kenapa akhirnya lu kebawa juga ke teman-teman lu? Itu Sampai pada akhirnya gue, Wendy kayak udahlah Us, lu enggak. Ada gitunya gitu loh. kalau buat gua kayaknya jadi ke bawah aja gitu, Pak. Maksud gua tuh kayak gua pengen teman gua tuh ngerti gitu. Kalau ada di posisi gua itu ada di posisi yang kayak gua mau cerita sama siapa tuh bingung. Karena nggak semuanya punya pengalaman yang sama gitu. Yang soal berada di industri, bagaimana respon orang, bagaimana lu dituduh, kayak gua ngelucu apa, terus tahu-tahu ada fanbase-nya siapa marah, terus gue bilang kayak ya kan itu bercanda, maksudnya orangnya juga nggak kenapa-napa, kenapa tiba-tiba gue yang kena. Terus kayak oh ini karena mungkin orang ngelihat gue di antara yang lain, gue yang paling enak buat diserang, yang paling vulnerable, yang tidak punya masa Uus. Jadi mau siapapun yang salah di situ, yang paling enak buat diserang si Uus. Nah, gue sudah mencoba menerima itu, cuman lama-lama kayak kok gini ya, maksudnya kok situasi yang kayak gini tuh nggak asing buat gue gitu. Maksudnya gue dituduh ini di keluarga besar gue dituduh yang ngajarin ngerokok, yang ngajarin minum, apa segala. Makanya kan gue kayak ada limitasi di badan gue yang bilang kayak Lu udah nggak bisa nerima itu lagi. lah gitu kayak semuanya lah anjing lah gitu, kayak capek juga gue dituduh daripada lu nuduh gue kayak begitu, mendingan gue jadi orang kayak begitu dah. Oh, I see. Capek juga gitu, mendingan omongan lu bener aja deh. Kalau omongan lu bener kan lu puas nih gitu. Itu aja udah, gimana? Capek aja gitu, Pak. Maksudnya kayak gue pengen ngomong soal ini, gue ngomong baik-baik, dibilangnya gue tidak bisa diajak kompromi, tidak bisa diajak ngobrol, padahal kemarin kita ngobrol gitu. Terus Berarti orang-orang sekitar lu yang sayang sama lu dan nunjukin perhatian lu salah ngasih nasihat atau salah ngasih arahan ke lu? sebenarnya bukan salah ngasih nasehatnya sih, Pak. Lebih ke kayak mungkin itu lagi di kondisi terburuk dari mental gua kayaknya gitu. Gua ngerasa kayak gua tidak ada, maksudnya distribusi outputnya kemana gitu, dan gua harus apa ya, gua nggak boleh marah. Kalau gua marah, gua itu adalah sosok yang paling gua benci gitu. Jadi gua ngerasa kayak apa ya nih output yang sekiranya masih bisa ditolerir orang, masih bisa nunjukin kalau misalkan iya omongan lu bener kok gitu. Emang gue begitu, kenapa gitu? Jadinya gitu. Awalnya dari situ, tuduhan-tuduhan orang yang mungkin menurut gue cuma berbasis sentimen dan maksudnya nggak suka karena ini orang siapa gitu. Terus sedangkan gue ngehibur orang gitu. Jadi gue ya kemarin-kemarin tuh sempat ada mikir kayak ngapain gue ngehibur orang yang mungkin di kehidupan aslinya dia nyebelin gitu. Mungkin perampok, mungkin pemerkosa, mungkin itu kayak ih. Ya, ini yang di kepala lu karena kemarahan lu kan. Segitunya, Pak, maksudnya. Tapi waktu orang-orang sekitar lu kayak gue, Wendy, tiba-tiba menarik diri, lu berasa nggak? Berasa. Lu sedih nggak? Sedih. Dan gue ngerasa itu konsekuensi dari apa yang gue pilih gitu. Jadi gue juga nggak bisa apa ya, Pak, nggak bisa kayak Pak, jangan gitu dong sama gue gitu. Nggak bisa gue, karena gue ngerasa juga lu berdua udah ngelakuin hal yang menurut lu perlu sebagai teman gitu, dan sisanya diserahkan kepada gue yang punya badan lah gitu. Jadi gue nggak bisa kayak memohon lagi ke lu apa ke lu, karena lu tuh apa ya, secara ngasih tahu tuh bertahap gitu loh, dan gue nyadarin itu. Percayalah, ada di satu fase gue sampai takut. Kita dulu sedekat apa? Gue sampai ada di satu fase tuh gue takut. Gue takut salah ngomong. Gue tahu, gue memantau lu dari jauh. Gue dengar kabar lu dari orang, tapi gue nggak ngerti aja gitu, kayak gue harus gimana? Karena lu bule kan,
Nggak ngerti. Nasi. Terlalu bule, Pak. Ngelihat jamet kan. Ser gitu. Foto ser, foto gitu. Mungkin itu bule, Pak. Ini lagi ngomong serius lu bercandain. Ini bule, Pak. Ada itu belum selesai. Ya banyak sih maksudnya. Jadi yang ada saat itu mungkin si Boris, Gilang gitu dan Diki dan mungkin saat itu memang Pak Dika kan bilang dia introvert, orang yang mendem gitu kan ya. Gue ngerasa kayak apapun gue tuh ekspresif gitu, tapi ternyata tidak gitu. Ya deep down mah ya introvert gitu. Jadi mau gimana pun juga apapun yang terjadi gitu kayak gue masukin, terus gue ngebentengin, terus gue harus cari image-nya nih biar kelihatan kalau benteng gue tuh menyenangkan, entah dikasih graffiti lah, biar rebel lah, biar dikasih quotes Tan Malaka gitu maksudnya. Iya. Terlalu jauh sih itu. Iya. Kan benteng kan, maksudnya image kita pengen kelihatan itu kita benteng seperti apa kan? Ya. Iya. Yang Pukul dong bang, pukul. Iya. Dia kayak Koko Crunch palsu Pak yang di pasar. Tapi kan ada satu masa akhirnya gue ngomong lumayan panjang lewat WhatsApp bahwa gue bangga dengan pencapaian lu. Meskipun rasanya waktu itu jauh ya ketika lu berhasil bangun rumah, lu ngasih tempat tinggal yang nyaman buat Tika dan Cio. Gue ngeliat ada sisi pendewasaan di diri lu. Gue waktu itu juga chat dan ngomong langsung di konten bukan waktu itu bahwa gue bangga. Sebenarnya susah sih. Gua sayang banget sama dia, tapi memang waktu itu perjalanannya harus begitu ya. Iya. Jadi membuat gua akhirnya kayak aduh gimana ya, harus gimana ya. Tapi memang gua nggak bisa intervensi hidup orang terlalu jauh. Gua nggak bisa ngedrive orang hidup seperti apa yang gua jalani. Iya, dilalanya kan menurut gua banyak orang yang sayang sama lu sebenarnya. Tanpa lu sadari, banyak yang mensupport, banyak yang mendoakan. Tapi ya itu tadi, mungkin benteng lu tuh terlalu tinggi gitu. Jadi sehingga membuat orang-orang yang tadinya begitu menjaga lu sampai akhirnya bukan menjaga lu lagi tapi menjaga jarak. Tapi tetap memperhatikan lu. Maksudnya gua pribadi tuh masih tetap di kondisi standby mode. Standby mode tuh dalam artian ya gue nggak nutup pintu gue buat lu. Suatu saat kalau lu ngetok pintu terus lu masuk, lu cerita, ya gue akan mendengarkan gitu. Tapi yang seperti gue bilang, gue kan nggak suka ribut orangnya gitu. Jadi yang tadi Andika juga sampaikan, daripada gue jejelin lu dengan gini, lu defend, yang ada gue yang mungkin dari tadinya sabar dan segala macam ngerasa, ya anjing nih orang. Lu mendingan jaga jarak sama seseorang sebelum lu ngebenci orang itu. Betul, kan? Daripada akhirnya kita bermasalah gitu. Andika bangga, gue pun bangga menggunakan sarung mangga. Dia tuh dari tadi ya nyimak omongan lu sambil lihat timer. Tiap 2 menit gue harus punchline. Bener. Memang kesepakatan di awal. Andika ngelit, nanya. Karena itu emang gitu Pak, kalau misalnya lagi adlib, emang gitu kan, maksudnya lu harus jokes cepet, abis itu produk kan. Ya itu tadi barusan. Jokes cepet, sarung mangga langsung gitu. Abis itu kamera dari pen nih set ke produknya. Makanya kalau ada produk yang masuk juga kita nggak mau bikin ribet, nggak mau PK-nya panjang-panjang gitu loh. Bikin simpel kayak tadi aja. Sarung mangga tuh, silakan tuh sarung mangga. Sarung mangga. Konten ini kan dari kemarin kan rata-rata 1 jam atau 1 jam lebih. Kalau misalnya tiba-tiba mau majang produk, kita punya tembok green screen. Benar. Iya. Apapun bisa masuk. By minute, by jam bisa kita request. Sarung mangga gede banget.
Oke, udah terlalu berlebihan. Panjangan. Ya, udah cukup aja berapa kali aja. Balik lagi ya, waktu itu gua itu ada kekangenan yang di masa gua kan pernah punya konten semprot ya sama dia sama Gading. Terus Gading sama Uus tuh nyemangatin gua lagi untuk bikin lagi gitu. Ya. Tapi ini gua akuin di sini di depan lu langsung ya bahwa ya itu gua takut ketika mau mulai sesuatu lagi, deket lagi. Kepala gua jadi mikirin lagi gitu. Jadi lebih terpantau semua gerak-gerik lu apa segala macem. Kalau gue takut kalau misalnya ada yang menurut mata gue salah, gue jadi usil, pengen ngomong, pengen apa. Gue takut daripada pertemanan kita kenapa-napa, nggak usah dah, kita berteman aja gitu. Sebenarnya gue nolak sih Pak. Maksudnya gue nolak dalam kepala gue kalau ada orang yang peduli sama gue tuh gue nolak. Alasannya? Karena gue takut nggak bisa ngelakuin hal yang sama. Gue sadar nih, maksudnya ada yang care sama gue tuh gue sadar. Cuman kayak apa yang lu bilang soal jaga jarak dan segala macam, sebenarnya gue juga bikin benteng itu biar kayak udah nggak usah gitu. Yang tadi lu bilang jaga jarak itu sebenarnya kan gue yang ngasih bentengnya itu. Maksudnya gue kalau gue ngizinin kalian masuk kan gue nggak mungkin bikin benteng yang terlalu tinggi untuk dilaluin gitu. Cuman emang ternyata dalam hati gue terdalam tuh ya gue juga nggak mau nyakitin teman-teman gue yang care sama gue gitu. Jadi kayak udahlah gue bikin tembok yang tinggi aja lah gitu. Maksudnya kan dia udah pasti nggak bisa itu kan. Jangan sembarangan biar kata lu bikin tembok tinggi, benteng tinggi. Ya kan masih ada pintu anjing. Masih bisa lewat situ. Masih muat gua. Ya itu mah muat. Tapi emang pintunya berarti segede gini ya? Oh segede itu? Dia kan, pintu anjing nggak bisa masuk. Emang anjing aja kan lihat pintunya. Pintu anjing gitu. Gua nggak bisa masuk juga nih anjing, nggak bisa masuk juga. Kata gua mah kalau pintunya sampai segitu bukannya yang anjing bukan pintunya, tukangnya. Orang pintu anjing segitu. Lah Papa mah banyak minta mah duitnya turun mah ayo aja saya bikinin Pak. Bapaknya ngasih cuma segitu ya saya bikin begitu. Ambil ngerokok begini nih. Ekstra aja dipegang. Cekek. Udah digantung di paku situ. Aduh. Iya. Tapi pada akhirnya lu sadar bahwa itu fase aja yang lu harus lewatin. Iya, dan pada akhirnya gue harus bersyukurnya itu fase. Iya. Bukan karakter. Iya. Nah maksudnya gue selama ini ngerasa kayak gue ngejagain ya istri gue, anak gue mungkin dengan cara yang menurut gue paling baik gitu. Tapi ternyata ngejagain teman-teman juga, maksudnya ngejagain semuanya dengan cara yang gue rasa ini nih kayaknya udah paling bagus nih, udah paling baik nih. Ternyata pas ada beberapa titik yang gue ngerasa kayaknya nggak gini deh. Gitu. Dan nggak tahu kenapa gue jadi kayak sekarang tuh gue ketemuin sama teman-teman gue. Ya Allah ini keren banget lah ini. Maksudnya kayak gue tuh diketemuin lagi sama teman-teman gue per jenjang gue. Bangsat ya? Maksudnya per jenjang? Gue ketemu teman SD gue lagi, gue sepedahan tuh bareng sama teman SD gue. Teman SD gue, terus gue ketemu sama teman SMP gue. Habis itu ketemu teman SMA gue. Itu ngembaliin jiwa lu Uus versi lama? Iya, dan maksud gue tuh kayak satu hal yang gak berubah dari gue adalah ya suka bercandanya itu yang gak hilang. Makanya tadi Bang Wendy nanya kan, maksudnya Uus yang T-Rex itu apakah masih ada atau tidak ya? Uus T-Rex mah masih ada. Dan sekarang kembali muncul. Dan bukan kembali muncul, memang selalu ada, cuman selama ini gue benteng gue aja ketutup gitu. Gue tuh selalu kayak mentingin untuk kayak ngasih reaksi, ngasih apa segala macam yang gue lupa kalau dari awal gue berkomedi adalah pengen bikin orang seneng gitu. Sama kayak gue ketemu teman lama gue lagi terus kayak bacot gue masih sama kayak dulu tuh kayak ngingetin gue lagi kalau lu tuh nggak ada berubahnya, lu tuh gedean aja badan lu, tatoannya sekarang, lu tuh masih sama. Dan itu tuh hal yang paling gue syukuri. Makanya gue ketemunya sepeda kan cycling itu kan berputar, cycle gitu kayak, ini gue balik lagi di sini lagi anjing, branding gue bangsat. Ketemunya di sepeda apa maksudnya? Cycling, terus gue ketemu dari SD, SMP, SMA, teman-teman yang begitu, terus kemarin ketemu teman-teman kuliah kayak. Tapi cycling lu nggak wajar sampai 200 kilo. Itu mohon maaf Pak. Maksudnya apakah
dulu Uus berisiknya di sosial media, tapi jangan-jangan Uus yang sekarang berisiknya di dalam kepala nih sampai harus lari naik sepeda 200 kilo. Emang. Apa yang berisik di kepala lu? Kekhawatiran tentang Cio itu tadi kan? Iya. Maksudnya gue apa yang mau gue kasih buat dia ya gitu. Maksudnya gue nyari sport yang kira-kira masih bisa gue jadiin prestasi gitu buat ngasih tahu ke anak gue kalau lu butuh afirmasi anak lu bangga sama sosok. Bukan, jadi kayak gue pengen ngasih tahu ke dia kalau suatu saat nanti di umur 35 lu pengen resign dari kerjaan lu pengen lu butek gitu. Lu selalu ngerasa kayak di umur 35 gue harus ngapain lagi. Bapak lu umur 35 bisa ngelakuin ini gitu. Maksudnya lu jangan pernah nyerah dengan kondisi hidup lu kayak gimana pun. Bapak lu tuh gak nyerah soalnya gitu. Itu yang pengen gue sampein gitu dengan apa yang gue lakuin sekarang. Makanya gue cari sport atau olahraga yang mungkin bisa jadi prestasi di umur segini loh Pak gitu. Jadi pas gue sepedaan ternyata gue dapetin hal yang lebih daripada itu gitu. Kayak gue tuh suka tanjakan bang, sampai badan gede ini doyan tanjakan goblok ya maksudnya. Dan bukan dengan sepeda yang mumpuni buat tanjakan Pak maksudnya. Bodoh sekali kamu. Jadi ngelihat tanjakan tuh kayak sama kayak apa ya, banyak hal yang ngingetin gue soal bagaimana cara gue berpikir selama ini gitu. Yang selama ini tuh kayak gue ngerasa banyak hal yang memberatkan gue padahal nggak real gitu. Yang cuma ya gimana kalau asumsi di kepala lu. Iya. Dan ternyata ngelihat tanjakan depan mata tuh kayak berarti kemarin tuh capek apa ya? Ini mah jelas nih. Ini mah jelas di tanjakan ini mah jelas banget depan mata gua. Nih, lu pernah gak goes? Tapi kayak muka lu sama aspal kayak deket banget. Tapi lu kayak nggak ngejungkir. Tapi emang begini kayak ini ngapa deket banget gua sama aspal ya muka gua ini tanjakannya seberapa sih gitu. Ternyata hal-hal yang kayak gitu tuh ngingetin gua lagi gitu kayak bagaimana gua bukan orang yang ego gitu dengan teman-teman gua tuh selalu kayak Us, nanti kalau misalnya ngelihat teman-teman yang gampang nanjak, lu jangan ikut pace mereka. Ikutin pace lu sendiri aja. Oh iya aman gitu. Karena dari awal gue nggak pengen, kan gue orangnya nggak ngoyo, nggak pengen jadi paling cepet, paling apa nggak ada gitu. Jadi kayak emang bener-bener kayak nggak bisa lu lihat kesuksesan orang gampang itu karena mereka udah sering ngelewatin itu gitu. Dan bangsa nanjak tuh kayak dikiranya kita bakal lebih kuat ketika ketemu tanjakan di rute berikutnya gitu, tapi pas anjing rasanya masih sama anjing gitu, sama kayak masalah gitu yang kita udah ngelewatin nih. Masalah gini doang mah, nanti kalau datang lagi mah aman bisa gue lewatin. Pas datang lagi pusing juga gitu, jadi kayak jadi selama ini gue pura-pura ya gitu. Gue pura-pura bisa nerima kondisi ini, gue pura-pura keluarga gue dihina, gue bye-bye aja gitu. Ternyata semuanya tuh ada di sini dan clear aja gitu, jernih aja udah. Makanya kan jernih sama jernih kan beda tipis gitu. Dari situ gue ngerasa kayak perjalanan yang kayak gitu tuh kayak gue jadi tiba-tiba gue ngeres Padika lagi pengen bikin ini sama lu. Itu kan gue nggak tahu kalau kalian mau bikin ini kan. Terus tiba-tiba Padika kayak, nih gue mau bikin nih buat nyemangatin Bang Wendy. Wah kalau misalnya saya nih buat Bapak Wendy kalau bisa bantu apa juga saya bantu. Iya nih kita mau bikin gini. Aman Pak, gue bilang. Itu setelah gue ngelewatin journey yang kemarin, makanya gue bisa ngomong. Ya mungkin kalau kemarin saya tidak menangis di tanjakan-tanjakan itu di malam-malam hari, mungkin saya juga tadi ngobrol begini mah saya menangis Pak. Cuman kemarin tuh. Orang kalau sepedaan itu ya, kita kan pernah sepedaan juga ya. Sering ngomong sama diri sendiri kan? Bener. Di jalan secara nggak sadar. Dan lebih parah ternyata lebih parah kan gue juga kalau naik motor suka ngomong sendiri juga tuh. Ngomong sama diri sendiri kalau naik motor. Tadi sepedaan tuh lebih parah Pak. Iya. Apa yang dari dalam diri lu teriakin ke kepala lu? Gue pengen ganti sepeda anjing. Memang itu speknya terlalu basic ya. Jadi lebih berat daripada teman-teman yang lain. Pukul bang.
Gitu dong pakai tangan. Kaki bang. Tapi ini bener ya. Walaupun gue sekarang belum mulai lagi, walaupun gue udah berada, makanya gue melihat tuh sekarang sepedaan pun ya gue senang juga gitu maksudnya. Karena gue pernah mengalami fase itu di mana banyak hal-hal baik yang gue dapetin pada saat gue sepedaan. Ya yang mungkin juga pernah gue sampaikan, mengurangi sirik iri dengki gue tuh udah pasti tuh pada saat gue sepedaan. Karena pada saat kita bangun tidur buka handphone ngeliat Uus lagi jalan-jalan ke Eropa, ngeliat Andika beli motor baru segala macem. Kita manusia biasa mikir anjrit gue kerja kayak begini kok gue nggak bisa kayak mereka gitu. Tapi ketika gue udah kayu kaki gue naik sepeda, gue ngeliat orang jalan kaki, gue ngeliat pemulung-pemulung sedang mengais sampah dan segala macam. Itu jelas banget itu. Jelas dan itu gue ngerasa bahwa damn, lu kok nggak cukup sama diri lo gitu. Dan bener kayak ngomong sama diri sendiri tuh gue sering banget ngalamin dan bahkan pernah diteriakin orang gila sama orang yang di depan gue gitu. Karena gue ngomong sendiri emang lagi nggak naik sepeda, jalan gitu. Itu yang lihat dia tuh ya, ngeliat dia dengan postur dia. Kesiannya anak SMP udah gila. Kebanyakan PR bang. Gila anak SMP udah stres itu ya gitu. Menemukan sebuah hal yang bisa merubah pola pandang, sudut pandang, merubah hidup. Dan ternyata gue pemarah pak. Maksudnya gue selama ini gue ngira gue tuh udah ngubur itu dalam pak. Ternyata ya sekian panjang ini gue ngebentengin itu segala macam karena gue ngejagain ke orang-orang di sekitar gue tuh, men, darah pemarah ini dari bokap tuh ternyata sekental itu, thick as blood lah. Lu gak bakal bisa, lu mau sebenci apa sama orang yang ngelahirin lu, kayak lu gak suka sama sifatnya gitu tuh ada di lu. Dan gue tuh selama ini tuh ngerasa kayak itu tuh udah gue kubur dalam gitu loh pak. Kayak, berarti lu belum berdamai dengan kondisi itu. Nah itu. Karena kepala sama hati kita tuh kan emang pinter banget untuk urusan hal manipulatif kan? Iya, maksudnya walaupun Latif nggak datang ya. Bukan Latif, asisten lu, bukan. Sama Ipul juga nggak datang ya. Ada Ipul, Latif gitu kan. Berarti lo sekarang di tahap lo nyembuhin itu? Iya, gue akhirnya berteman dengan gradien, berteman dengan angin yang nabrak gitu, yang gue kira kayak ngapain sih pesebad pada begini gitu. Ternyata pas di 40, gitu kayak, gue teh sehat tau, gue teh pengen sehat jangan diganggu gitu. Maksudnya kenapa masih digangguin sama angin gitu. Tapi masalahnya kalau lagi nggak ada angin, gue takut ada orang minjem duit gitu. Ya nggak ada angin, nggak ada hujan, minjem duit lo. Mantap. Ya gitu, jadi kayak untuk jalan jauh tapi dengan kondisi bekal yang benar-benar cukup minim gitu. Kayak ini mah kayak hal yang selama ini gue laluin gitu. Maksudnya gue tuh jalan jauh tapi gue kadang-kadang suka persiapannya nggak sebanyak itu gitu. Gue pengen tuh persiapan tuh yang compact gitu, yang simple tapi emang cukup buat perjalanan gue gitu. Dan gue ngerasa pas gue sepedahan itu apa ya, yang selama ini residu-residu negatif yang mungkin saat itu gue marah atau mungkin itu gue pendem dan itu lama banget, itu pelan-pelan pak. Maksudnya gue akhirnya nge-reach lu gitu, kayak gue nge-reach teman-teman gue tuh mungkin salah satunya adalah gue sudah mulai berpikir untuk kayaknya gue butuh kembali lagi ke yang dulu deh. Maksudnya kayak ini udah selesai nih, maksudnya terapinya, sesi terapi ini tuh selama 3 bulan ini kayak gue mulai sepedaan tuh berarti mau mulai tuh Desember, mulai sepedaan tuh Januari. Kilometer tuh udah berapa ya? Udah banyak lah. Gope berapa ya di Strava gue? Pokoknya ratusan gitu. Terus kayak kalau orang yang udah berpengalaman itu ketemu gue cuma gini doang. Ada masalah apa sih bro? Nah, gitu doang anjing banget. Itu kan yang pertama gue tanyain kemarin pas ke rumah. Dan itu maksudnya itu tuh hal yang lumrah ditanya sama orang-orang yang sepedaan jauh. Kalau yang sepeda-sepeda dekat doang mah gak bakal ditanya begitu. Kalau sepeda-sepeda jauh tuh ngobrol gitu kan.
ngobrol bro di sepeda sama gue sendiri, sama diri gue sendiri ngobrol. Gue pernah yang kemarin ke Pabangbon itu yang berat banget dan gue nyobain pakai saddleback gitu Pak. Maksudnya ngerasain orang yang emang kalau travel jauh pakai saddleback kan. Nyobain dengan gradien 25, 20, 18, 25 lagi kayak pusing banget tuh, banyak dorongnya segala macam sampai pas malam tuh. Itu mungkin kondisi apa ya yang gue kan suka nonton orang-orang sepeda ultra gitu kan Pak, dan selalu ada kayak mental breakdown-nya gitu, yang tiba-tiba mereka nangis, tiba-tiba kayak ngomong meracau gitu, yang tiba-tiba lu ngomongin, ya emang orang-orang tuh suka nggak paham aja ya kalau kondisi itu nggak meracau aja, tapi abis itu dia lupa, dia cuma pengen venting aja gitu, dan ternyata ada titik di mana kayak segini Pak titiknya Pak. Oh iya betul. Iya kan? Kalau koma gini tuh dia tuh kan. Iya. Gua nggak siap nih barusan nih. Gua nggak siap nih. Oh koma begini? Ini koma gini. Oh gua kira gini. Itu mah Wendy Mayapada. Di foto lagi lemas baru beres siuman udah ada yang nengokin Papa ini foto. Nah, tapi itu nangis sih Pak gue di jalan sih, kayak bidon kosong terus kayak itu di tengah-tengah gunung itu, kayak itu gue lihat sih jurang. Terus kayak ini masih ada tanjakan lagi, ada berapa kilo lagi tuh tanjakan, terus kayak makasih ya Bun, udah Sabar. iya, maksud gue tuh selama ini cuma cosplay aja jadi orang dewasa gitu, tapi nggak, gue anak-anak anjing, gue bilang gitu, kayak gue masih ngelakuin hal ini anjing gitu, ini tuh buat apa? Makanya kan gue bilang sepedaan gue tuh kan ngapain sih lu gitu, karena ngapain sih gue gini-gini, tapi ini penting Bun, sorry ya gitu. Kayak, Cio, bapak lu kakinya bisa sampai 2000 nih elevation gain-nya, lu mungkin nggak ngerti sekarang, tapi ini berat tau gitu. Kayak seneng kali ya kalau di sini tiba-tiba ada teman-teman gue, ada Boris, ada Gilang, ada Diki, ada Padika, sama Bang Wayne. Tapi kan mereka sedang sibuk. Untuk apa mereka menemani aku di sini di antah berantai ini? Hahaha, dasar bodoh sekali Us. Tapi kalau mereka nggak bisa kan mungkin bisa ya Bunda sama Cio ada di samping gue di sini, tiba-tiba naik mobil. Set, ayah, ayo semangat. Iya, aku akan senang sekali ya. Tapi kan repot ya mereka lewat jalan tadi gitu. Gue ngerepotin nantinya. Tapi ngerepotin orang tuh nggak apa-apa tahu Us gitu. Iya juga sih gitu, kayak itu tuh obrolan itu tuh Pak. Lalu nangis ya gue. Kayak iya nih ini kurang nih gue nih. Maksudnya gue nonton apapun tuh udah nggak ada feelingnya. Gue mencoba buat menyentuh diri gue dengan nonton hal yang mungkin secerita lah sama cerita hidup gue gitu. Gue baca premisnya, gue tonton aja nih kayak hidup gue nih kayak gini. Nggak kena juga gitu. Ya memang harus go west, makanya go west mungkin got well soon. Iya, maksud gue tuh apapun masalah yang mungkin lu lagi adepin gitu dan lu nggak bisa cerita sama siapa-siapa, ini lu pendem juga, cuma jadi racun buat lu ke orang-orang yang lu sayang gitu. Gue jadi dorong dia gitu. Jadi kayak ya bener kali ya, gue cycling, go west, got well soon. Kayak untuk jalan jauh itu lo harus care sama diri lu. Lu nggak bisa kayak sosok kuat kayak gue nggak mau minum, gue berapa ratus kilometer ini gue pengen baterainya, nggak bisa. Lo harus care tuh sama badan lo. Kayaknya gue butuh garam deh, kayak gue butuh gula deh. Gue tuh kayak lo harus care sama diri lu sendiri, dan gue ternyata gue kurang care sama diri gue ternyata. Dan lu udah minta maaf sama diri lu? Wah, masih dalam proses Pak, masih dalam proses. Sulit memang. Iya. Lu mau ngomong apa sih sama diri lu? Seandainya lu bisa membagi diri lu dan lu bilang lu berusaha untuk minta maaf sama diri lu mau ngomong apa sama diri lu? Lu kan menamai diri lu Uus, itu you us, kamu kita, maksudnya lu dan diri lu gitu. Yang paling bangsa tuh adalah gue mencoba buat hadir gitu buat siapapun gitu yang perlu sama gue. Tapi di sisi lain tuh sebenarnya gue
ngerasa kayak nggak berhak untuk dia tuh apa ya? Hadir ke lo. Iya gitu. Kayak lu nggak perlu hadir di gue. Tapi dah hati kecil gue bilang kayak tapi ngarep kan us gitu. Ngarep timbal balik. Iya. Dan nggak perlu. Tapi pada akhirnya gue ngerasa kayak itu yang mungkin luput dari apa yang selama ini gue pikirin soal diri gue gitu. Kayak gue kayaknya nggak apa-apa deh diginiin. Kayak gue diperlakukan kayak gini sama orang, kayak gue nggak bakal kenapa-napa deh gitu. Kayak gue kayaknya kalau gue hadir ke tempat orang terus dia nggak hadir di acara gue, kayaknya gue nggak apa-apa deh gitu. Tapi kayak ya manusiawi itu. Iya. Dan manusiawi. Tapi pertanyaan gue belum terjawab, Pus. Seandainya lu mau bilang say sorry sama diri lo atas apapun, atas perjalanan bagaimanapun yang lo udah alami, lu mau ngomong apa sebenarnya sama diri lo? Maaf sih, maksudnya untuk hal-hal yang nggak perlu gue lakuin gitu demi orang banyak yang ngorbanin orang dekat gitu. Maafin kalau gue nggak bisa sesuai dengan apa yang menurut standar orang gitu. Tapi akhirnya kan lu belajar tadi, lu ngerti bahwa kalau nanjak nggak perlu pace-nya sama orang lain. Iya. Dan maksud gue tuh ternyata hal yang paling benar dalam hidup gue adalah ternyata gue selama ini memang tidak pernah mau membanding-bandingkan diri gue sama orang lain gitu, Pak. Betul. Ya di tengah hobi lu bersepeda selain untuk olahraga dan spiritualitas, namanya sepeda jarak segitu, cuman hati-hati aja soalnya kan gininya jadi enak nih. Terbalik. Hah? Bang, nggak gitu. Gimana sih? Itu Bapak kayak review keong, Pak. Iya kan? Iya. Ya, food vlogger suka gitu kan. Bener, kayak make up segala macam. Ayam enak banget kan gitu. Harus pakai gini. Iya, lu kan udah lama di industri, suka aneh. Nih kan gini dong, ini kan kamera di sana. Iya. Nih. Buat apa ininya? Yang penting ini di depan. Ya, ntar tahu-tahu sekarang lagi terapi kan, Ya. pengen keberadaan buat Cio lebih nyata, lebih banyak. Tiba-tiba sepedaan gitu aja enak. Iya. Tiba-tiba, dah lahir nih Cie. Ya, Cie lahir. Cie lahir. Gak pusing. Ya. Pusing lagi. Pusing lagi makin. Hadir buat satu udah berat, apalagi dua. Iya, makanya sepeda. Apalagi 5. Makin jauh sepedaan tuh. Jadi lo tahu kan? Iya. Sebenarnya acara ini bukan Dika bantu gua. Iya. Gua bantu Dika. Terus kangen gak sama industri? Kangen aja, kangen. Berarti kalau ada jalan lagi terbuka ke arah sana, lu akan melangkah sebagai UUS yang baru. Iya. Maksudnya gue udah kayak apa namanya? Gue sekarang sudah tidak lagi ragu dengan orang-orang yang bisa gue percaya. Karena dulu kan gue bingung, Pak. Maksudnya gue mau megang siapa nih di industri gitu. Dengan kondisi yang kayak ya gue anak baru, ya ini tuntutan ke gue sangat tinggi. Terus juga kayak permainan dan segala macamnya. Gue disuruh kasih yang fresh mulu tiap hari gitu. Maksud gue tuh kayak gue fresh market bukan. Iya. Tapi ditutup fresh terus Iya. gitu. Jadi gue kan kayak langsung serius aja nih Pak ya. Iya. Tadi di skip aja. Skip aja. Iya. Skip aja. Tadi penonton juga kayak apaan tuh tadi? Nggak ada. Gue tuh tahu. Tadi gue ngeluarin jokes itu pas mereka gitu. Nggak tahu. Iya. Tapi yang apaan tadi itu bukan penonton kok. Bukan. Gua. Emang Apaan tuh tadi? lu memang paling mantep Pak ngerespon jokes gue. Paling cekatan lu. Lanjut. Ya dulu tuh bingung sih siapa yang harus gue percaya, orang yang gue percaya ngomong sama gue gini ternyata di belakang ngomongnya beda. Ini ngomong beda terus kayak enggak. Kalau sekarang tuh kayak gue lebih tenangnya adalah karena gue udah tahu siapa yang harus gue percaya, gue harus ngapain, gue gimana cara ngeresponnya, apa yang harus gue lakuin tuh kayak semua lebih clear aja gitu Pak. Karena gue minta maaf tadi sama Bang Wendy tuh kayak sorry kalau gue tidak pernah marah. Sorry. Jadinya jelek tuh. Sorry kalau gue tidak pernah menyalurkan Ya, marah. harusnya rilis kan. Iya. Sorry kalau gue mencoba semuanya tuh bisa dibilang zen, penerimaan apa segala macam. Ternyata residu-residu itu tuh numpuknya tuh bertahun-tahun Pak. Iya.
Dan gue nggak ngizinin diri gue marah karena gue tahu sosok yang dimana kayak kalau udah marah tuh itu sosok yang paling gue menyebalkan gitu. Tapi ternyata mau gimana pun juga ya gue pemarah gitu. Gue ternyata banyak hal yang gue marah terhadap dunia, industri, diri gue. Kenapa gue dapat kondisi yang kayak gini, sedangkan gue tahu kalau gue tuh cinta banget ada di posisi ini gitu. Tapi kok gue kayak dijorok-jorokin untuk kayak mancing gue gitu, kayak ayo dong marah dong gitu. Nah kalau gue marah makin salah tuh. Tapi kalau gue nggak marah, kesannya gue nggak apa-apa. Jadi haus mah digituin aja nggak apa-apa, nggak bakal marah dia gitu. Tapi at least lu akhirnya sadar bahwa lu udah punya purpose. Begitu lu sadar, kok cepet banget ya Ci udah 4 tahun. At least itu salah satu purpose lo kan. Yeah, pengen jadiin dia sebagus mungkin masa depannya buat dia. Iya. Itu juga sih Pak. Dan gue pengen bikin cerita lagi aja. Maksudnya gue pengen punya cerita yang bisa gue bagi ke dia, yang nantinya di umur berapapun dia gitu, gue punya hal yang real yang bisa gue share sama dia gitu. Iya, jadi kayak bukan yang kayak kamu tuh harus jujur, tapi buktinya nggak ada dari gue gitu. Gue masih suka bohong misalkan gitu. Kamu tuh harus pantang menyerah, tapi gue nyerah gitu. Kan nggak konkret gitu. Tapi kalau gue ngelakuin hal-hal kayak gini tuh kayak enak tuh nyekaknya dia kalau dia nyerah apa gimana tuh kayak lu gini doang ini udah mau ngapain kayak lu gitu, maksudnya bikin workshop, bikin belati kayak apa ya, maksudnya kayak udah kalau misalnya lu pengen berhenti dari kerjaan lu nggak apa-apa gitu. Lebih kuat secara mental lah ke depan. Iya gitu, karena lu punya bapak yang nyobain hal banyak buat cerita ini ke lu gitu. Tapi satu hal yang harus lu sadari Us, maksudnya semakin dewasa kita mungkin akan belajar untuk bagaimana bisa memanage emosi kita dan juga bisa merubah sudut pandang kan. Kadang-kadang kan sudut pandang yang membuat kita jadi marah, jadi emosi dan segala macam. Dan lu juga harus tahu bahwa dunia ini tetap ada dan akan selalu ada ketika komposisinya ada orang baik dan ada yang tidak. Karena kalau satu dunia cuma diisi sama orang baik, motor, mobil nggak akan laku. Oh iya, orang baik. Orang baik. Iya. Agak ngantuk tuh. agak ngantuk tuh dari jokes kurcaci itu. Agak ngantuk. Masalahnya kalau motor bener tuh Pak baik Pak, ya kan? Mobil kan car Pak, iya kan? Iya. Salah tuh dia di situ tuh. Lu yang salah tolol. Lu yang salah nangkepnya. Baik. Kan kalau motor baik. Lu cerna deh kalimat gue. Sit up nih gue. Legend Home Shopping. Jadi begitulah Pak, maksudnya keren lah ini acara inilah. Mantap. Pas banget tadi mah dari awal mulai juga udah 3 tuan kan. 3 tuan, ya kan? 3 tuan, ya kan? 3 tuan action, keren 3 tuan ini. Tuan. Kita nggak sebaik itu ya Us. Maaf, saya udah pernah lihat marahnya, saya sudah lihat marahnya. Aman aja. Lu boleh menang tinggi, Bro. Iya, benar. Tapi gue menang pendek. Thank you.